aplikasi klinik kita ini saya desain lama sekali, sejak tahun 2011 kita desain aplikasi dari yang belum web-based jadi web-based ya. Dulu kita pakai Windows ya, OS-nya Windows, kita naikkan jadi web-based aplikasi ya. Dan kita paham bagaimana aplikasi ini bisa membantu kita untuk meningkatkan performa dari layanan yang kita selenggarakan. Ya. Jadi fitur-fitur dari aplikasi klinik kita memahami bahwa setiap user, karena kita sebuah tim ya, kita nggak bisa ngomong saya sendiri yang memakai, tapi kita jangan lupa staf kita atau orang yang kita minta untuk memakai adalah kepanjangan dari diri kita ya. Mau nggak mau kita harus memberikan informasi yang baik kepada mereka. Fitur-fitur apa toh yang kita tawarkan kepada pengguna aplikasi klinik kita ini? Satu yang kemarin saya pikirkan bagaimana agar aplikasi ini mudah terhubung ya, mudah terhubung kepada pasien, kepada teman sejawat, kepada tim kerja ya. Paling saat ini yang paling banyak diminati adalah terhubung dengan WhatsApp. Ya. Kalau dulu ada BBM, BlackBerry Messenger. Karena memang di Indonesia ini platform chat atau platform komunikasi yang paling besar adalah WhatsApp. Kalau di dataran Cina beda lagi, selain WhatsApp ada MiChat atau apalagi di Eropa ada Telegram, di Asia lainnya ada Messenger Facebook ya. Ternyata di Indonesia tinggi sekali di WhatsApp ya. Kita pilih platform WhatsApp untuk menyambungkan ya komunikasi dari pasien ke klinik ke pasien, dari klinik ke rekan kerja yang tim kerja, dari klinik ke prospek ya. Itu kita bisa konekkan dari aplikasi yang kita buat ini. Kemudian ada fitur yang mungkin di tempat lain itu premium, tapi kita memang dulu kita ingin pasien itu bisa mandiri ya. Memang ini ada notabene ada yang kesusahan ya, terutama yang mungkin masih gaptek atau mungkin orang tua yang tidak pernah akses terhadap internet ya. Tapi saya yakin ini mau nggak mau kalau mereka butuh akan belajar. Pasien di aplikasi klinik kita bisa akses sendiri, bisa login menggunakan NIK dan tanggal lahirnya. Ya. Mereka akan dapat dashboard sendiri, mereka akan dapat membeli layanan yang mereka inginkan kepada klinik yang dituju ya. Kemudian ini yang penting yang dulu nggak kita pikirkan, tema warna ya. Tema warna ini kadang-kadang itu teman sejawat atau tim kita itu ada yang preferensi warna berbeda-beda ya. Ada yang suka hijau, ada yang suka biru, putih, abu-abu lah. Kita kasih saat ini ada 8 preferensi warna yang bisa mengaktualisasikan diri sehingga mereka akan dengan lebih ceria untuk menghadapi pasien atau mengetik data ya. Kemudian kita juga ini satu-satunya aplikasi yang ada di Indonesia saya kira ini logo dapat dirubah. Biasanya dari tempat kita logo itu tidak kita kasih logo tapi kita kasih semboyan atau semangat ya. Yuk berjuang, yuk sehat, yuk murub, yuk apa. Nanti kita ada kadang-kadang kita ganti logonya bukan logo tapi kita slogan-slogan yang bisa dibaca oleh pasien kita, bisa dibaca oleh tim kita ya, sehingga mereka akan mengingatkan bahwa kita mempunyai kesamaan apa di sini di tempat kita praktek ya. Di tempat kita punya kesamaan apa? Itu yang saya pikirkan kenapa logo harus kita bisa rubah dan warna kita bisa rubah. Kemudian ini fitur yang kemarin kita kembangkan
harapannya ini fitur sederhana ini kita akan kembangkan jadi fitur suggestion atau chatbot yang memberikan apa namanya saran terhadap dokter. Ya, ini versi pertama ini chatbot saya isi dengan saya latih atau kita latih dengan ilmu kedokteran Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa tes chatbotnya ini, tanya tentang obat, dosis obat, tentang apa namanya saksipnya obatnya apa, gejalanya apa saja. Ini sudah saya tes, chatbotnya lebih pintar daripada saya. Karena bukunya yang saya masukkan banyak sekali ya. Sehingga saya kita atur atau kita sesuaikan ilmunya. Mudah-mudahan ini ilmunya bisa up to date ya. Dan ini versi 2 nanti harapan saya nanti chatbot ini bisa mendeteksi hal-hal yang tidak pas ya. Mungkin kalau ada respiration rate segini kok harusnya kan takikardi, kok tidak takikardi, ya itu mungkin nanti akan kita upayakan bagaimana AI ini bisa memberikan suggestion kepada dokter. Ini pasien diperiksa dengan kondisi seperti ini, diagnosanya harusnya seperti ini. Harapannya bisa diberikan obat seperti ini. Ini yang saya lagi pikirkan versi kedua ini. Ini kita tahap ini baru sebatas untuk dikomunikasikan, ditanya, mereka menjawab chatbotnya. Tapi harapannya versi kedua ini saya akan kembangkan chatbot ini sebagai fitur saran terhadap dokter ya. Mungkin kalau pasiennya ada takikardi, harapannya kalau fase kompensasi atau dekompensasi. Ya, kalau fase kompensasi ya mungkin akan kita harus cari tahu kenapa. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Kalau kita dulu belajar di kedokteran, kalau tubuh fase-fase tersebut, fase-fase gawat ya. Dan kita mungkin harapannya AI ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menurunkan angka kematian dari pasien-pasien yang Bapak Ibu akan kelola. Ini kita kembangkan mudah-mudahan waktu kita bisa mengupayakan bahwa AI ini bisa membantu dokter dan bisa membantu pasien. Ya. Kemudian ada lagi fitur yang bisa meningkatkan performa adalah kita bisa membuat template sendiri. Ya. Bapak Ibu punya dokumen yang harus dicetak, harus diisi, kita bisa buat sendiri template-nya. Jadi kalau dulu kita ada surat keterangan dokter, surat keterangan sehat, surat keterangan informed consent, general consent, konsen apapun, pemeriksaan apapun, apapun template-nya bisa kita buat sendiri dan kita bisa cetak sendiri untuk kita buat data atau kita kasih ke pasien. Ya. Kemudian ada fitur lagi yang bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian adalah multi tugas. Dulu saya ingat pas saat bekerja di puskesmas, di klinik ini, satu orang itu tidak bisa hanya fokus terhadap satu tugas saja. Tapi satu orang ini banyak sekali tugas lainnya ya. Banyak lagi tugas lainnya. Sehingga di fitur kami ini, di klinik kita aplikasi ini bisa memberikan tugas-tugas lain, integrasi ya. Jadi kalau saat ini kita jadi dokter, kalau saat ini nanti akan jadi admin, nanti akan jadi apa lah, kita tinggal klik ganti tugas kita. Sehingga menunya akan sesuai dengan tugas yang kita kerjakan, sehingga kita tidak terdistract atau tidak terganggu ya. Kemudian ada lagi fasilitas data mandiri ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau menganalisa butuh data, kita bisa ekspor dan import data secara mandiri ya. Ada lagi fitur lainnya, menu informasi dan dokumen. Ini fitur ini kita buat untuk fasilitas akreditasi ya. Bapak Ibu yang sudah akreditasi ya selamat atas kelulusan akreditasinya ya.
Dan data-data dokumen itu bisa kita simpan di fitur ini, di menu ini. Informasi dokumen bisa kita simpan di fitur ini dan bisa kita bagikan kepada tim kita. Ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi klinik kita ini mempunyai unlimited user. Kita nggak ngecas, kita nggak menagih biaya berapa user yang aktif, tapi kita kasih bebas usernya berapa. Jadi kalau timnya nanti ada 10, dikasih user semua satu-satu, ya nanti akan bisa sebagai dokumen yang bersama ya. Kemudian lagi ada menu kode voucher untuk diskon. Tadi di depan saya sampaikan bahwa hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan promosi dan pemasaran yang struktur ya. Saat ini diskon adalah kekuatan yang dominan di Indonesia ya. Diskon kekuatan yang dominan untuk promosi di Indonesia. Jadi jangan lupakan diskon ini bisa memberikan nilai lebih dan manfaat bagi layanan kita. Kemudian Bapak Ibu yang saat ini kliniknya sudah mempunyai lab, kita punya cetak label. Printnya bisa kita atur sendiri, printnya apa, Bapak Ibu bisa buat, kita bisa kasih barcode sendiri, etiket juga obat kita bisa print sendiri. Bapak Ibu kalau punya printer thermal atau printer diskjet inkjet bisa diatur sendiri. Bisa kita buat resep keluar, nota kejualan. Ini akan menghemat waktu kita untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Dan modul-modul lainnya yang dapat dinantikan update-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hal ini yang kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa aplikasi klinik kita mempunyai modul unggulan yang saat ini baru kita kembangkan ada beberapa. Kita mau fokus ke aplikasi ini saat ini sampai bulan ini kita fokus ke hal ini ya. Praktek dokter, laboratorium, medical check up, bedah, keuangan, konsultasi online, akses mitra kerjasama. Dan ini harapan saya klinik jualan apa ke depannya, karena paradigma sehat, paradigma pencegahan itu lebih tinggi daripada pengobatan ya. Akhirnya kayak fokus untuk bagaimana menciptakan aplikasi yang saat ini bisa memberikan pelayanan yang preventif, promotif ya. Jadi itu yang kita bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Modul unggulan kita akan share ini, coba kita akan lihat di di layar ini. Selanjutnya ini kita akan share screen, Bapak Ibu, share screen. Ya, share screen ya. Ini kita masuk ke aplikasi klinik kita ya. Ini tadi live seminar ada di beranda. Ini kita lihat, kita selamat datang. Sudah ada beranda live. Ini live seminar-seminar ini bisa diikuti oleh user-user yang mempunyai akun beranda live ya. Nah ini beranda live-nya bisa kelihatan ya. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan, ada beranda informasi dan dokumen. Kalau informasi ini akan tampil di tim kita, sehingga kalau kita punya berita atau promo, mereka akan paham, oh ada berita tentang apa. Misal dokter cuti, dokter lagi tidak praktek, dan lain-lain, itu ada di beranda informasi. Beranda dokumen yang Bapak Ibu kalau menaruh SOP, SK, dan data-data yang untuk untuk akreditasi bisa ditaruh di sini, sehingga nanti kalau ada akreditasi, tim akreditasi tinggal klik keluar aplikasi ini dan bisa disampaikan bahwa kita sudah komplit di sini. Mereka akan cepat nyentang-nyentang ya, dicentang-centang cepat sekali. Kemudian ini yang saya tadi versi 1 AI kami ya, AI klinik kita versi pertama ini ya.
Nah, ini chatbot yang kita kita sampaikan tadi. Nah, silakan Bapak Ibu mau tanya apa di chat. Coba kita tulis apa, saya akan saya akan ketikkan di sini. Ada yang mau tanya apa di sini? Silakan, saya ketikkan di sini. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya di chat buat AI ini, ya. Misal kita tanya apa ya? Sakit pinggang itu apa saja? Ini AI-nya kita siapkan dengan data-data dan ilmu-ilmu kedokteran di Indonesia, ya. Jadi paling enggak data ini data ilmu yang ada di Indonesia, ya. Ini tanda sakit batu ginjal. Misal ini, nah ini kita lumayan lah untuk dokter ini. AI ini saat ini kita baru kasih akses ke dokter saja, ya. Kalau yang user non dokter belum kita kasih akses untuk AI ini, karena ini AI itu desain untuk dokter, ya. Nah, ini kita lihat bahwa AI kita cukup responsif, ya. Jadi bisa bisa sebagai Bapak Ibu nggak perlu lagi search ke Google, ya, untuk mencari informasi yang diinginkan, tapi Bapak Ibu hanya bisa masuk ke chatbot ini, bisa tanya kepada Nikita ini agar data-data yang Bapak Ibu butuhkan bisa didapatkan. Ini hasil normal, urin rutin. Ya, ini data di Indonesia, ya. Jadi mudah-mudahan cukup untuk membantu, dan AI ini kita kembangkan dengan banyak referensi dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, ya. Tadi sampai catat AI kita ada jadwal dokter. Kalau dokter siapa yang praktek kita bisa lihat, ya. Kalau kita modul bedah kita aktifkan, kita ada dokter operasi, jadwal operasi, dan lain-lain ini, ya. Dan di sini tadi yang saya sampaikan ada template dokumen, kita bisa buat sendiri dokumen itu apa saja. Kalau biasanya kita sudah ada detailnya ini, dan kita bisa buat template baru, ya. Kita mau nulis apa, kita ke print apa, apapun suratnya kita akan bisa buat, ya. Jadi ini yang keistimewaan kita, aplikasi ini kita memang desain dulu, memang kita butuh ini, ya. Dan lain-lain ini. Itu Bapak Ibu sekalian bisa lebih Bapak Ibu pelajari atau lihat demonya, ya. Lihat demonya di website klinikita.id, ya. Bapak Ibu bisa lihat demonya di sana, masuk ke login demo, ya. Bisa lebih memahami, ya, bagaimana aplikasi klinik kita ini bisa membantu meningkatkan performa praktek dokter atau klinik yang Bapak Ibu kelola. Ya, itu Bapak Ibu sekalian pelajari lanjut di web Nikita ID. Kalau Bapak Ibu memilih langganan tahunan dapat diskon 20% untuk klinik, untuk praktek mandiri dapat diskon 30%. Kalau langganan
minimal berapa lama? Minimal kita ada langganan 2 bulan ya. Bisa Bapak Ibu langsung bayar, setup kliniknya atau praktek dokternya langsung dipakai. Jadi kita sudah ada otomatisasi di aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu pengen pakai langsung, daftar, bayar, setup, pakai. Ya, tapi tidak ribet ya, tidak ribet. Harus nunggu-nunggu. Kalau tidak paham, baca tutorialnya di aplikasi .klinikita.id atau WA saya. Nanti kita akan dampingi penggunaannya.